Jumpa lagi di dalam ibadah anak. Gimana kabar kalian? Siapa yang sedang gembira? Siapa yang sedang sukacita? Mana suaranya? Ini kan mau dengar Mana ya? Oh iya, ternyata banyak yang sedang gembira dan sukacita. Nah, kali ini kita mau belajar tentang Allah yang setia. Kali ini dikemas dalam cerita yang menarik. Mari kita saksikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita pada hari ini, kita berdoa dulu. Mari bunyikan hantarkan. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami nikmati hingga detik ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita-Mu. Kami mau belajar tentang Allah yang setia. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami untuk bisa mendengarkan serta akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku,
Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan di seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku, Salo, mau bercerita tentang singa yang baik. Siapa yang mau jadi baik? Iya dong, kita semua harus menjadi baik. Anak yang baik, Tuhan akan senang. Jadi tetap jadi yang baik ya. Ayo sekarang kita mendengar cerita tentang singa yang baik. Suatu ketika di sebuah hutan terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Rumput-rumput di tepi hutan mengering. Sungai mulai surut airnya. Binatang-binatang pemakan rumput banyak yang mati. Begitu juga dengan para macan, karena mereka kesulitan mencari daging segar.
Kelaparan mulai menimpa keluarga macan. Satu persatu macan itu mati. Aku lapar. Sudah tidak ada lagi daging segar untukku. Kapan bencana ini akan berakhir? Pada suatu hari, Panglima Macan menghadap raja yang bijaksana untuk melaporkan bencana yang dialami keluarga dan kelompok macan lainnya kepada Raja Singa. Tuanku Raja, kami mengalami kekeringan. Kelaparan mulai menimpa kelompok kami, Raja. Tolonglah kami. Sungguh sedih aku mendengar bencana itu. Ini, bawalah cadangan makananku. Dan aku tugaskan kamu membagi-bagikan daging setiap hari kepada para macan lainnya. Begitu pula hari berikutnya, kamu datang kembali ke tempat ini. Terima kasih, Raja. Hamba akan segera membagi-bagikan kepada yang lainnya. Panglima Macan berpamitan dan segera membawa kepada kelompok-kelompok macan lainnya. Hai teman-teman, aku membawa makanan dari Raja Singa. Hore, aku bisa makan daging segar. Panglima membagikan makanan secara adil dan semuanya senang. Hari berikutnya, Panglima Macan kembali menghadap raja untuk mengambil makanan yang akan dibagi-bagikan. Tapi karena perjalanannya yang terjal dan cukup jauh, maka memakan waktu yang lebih lama. Keluarga macan mulai cemas di rumah karena merasa sangat lapar. Mereka tidak sabar lagi untuk menunggu. Kenapa lama sekali si Panglima Macan itu? Pasti daging yang dibawa Panglima Macan dari raja sudah banyak yang dimakan oleh dia, sehingga kita yang di sini hanya dibagi sedikit saja. Atau bisa jadi Raja Hutan hanya berpihak kepada Panglima Macan. Bagaimana kalau aku menjadi raja di hutan ini dan kelompokku akan menguasai hutan ini? Dan ternyata mereka semua setuju, termasuk kelompok macan kumbang, macan putih, dan macan tutul. Mereka menyepakati salah satu anggota macan untuk dijadikan raja yang baru. Aku sudah menjadi raja baru di hutan ini. Tak lama berselang, Panglima Macan datang dengan banyak makanan. Dia sangat sedih, sangat kecewa karena teman-temannya ternyata tidak setia dan malah membuat keputusan yang tidak baik. Meskipun demikian, dia tetap membagikan makanan yang dia bawa kepada teman-temannya. Kenapa kalian bersikap seperti itu? Hai, Panglima Macan. Aku sudah menjadi raja baru di sini. Dan kami sudah menunggumu terlalu lama. Berikan makanan itu padaku. Setelah beberapa hari kemudian, makanannya habis. Mereka mulai kebingungan lagi. Kawanan itu meminta raja baru mereka, si macan, untuk mencari makanan. Si macan lalu pergi kepada raja. Kenapa kamu yang datang menghadap aku? Bukan kamu yang aku tugaskan datang kemari. Seharusnya Panglima Macan yang datang kemari. Aku tidak mau memberikan makanan ini padamu. Aku tidak mempercayaimu. Tapi Raja. Melihat hal itu, Panglima Macan datang memohon kepada Raja Singa. Tuanku Raja, tolong dengarkan hamba. Kiranya Tuanku Raja berbelas kasihan kepada keluarga hamba yang masih tunduk kepada engkau, Rajaku.
Raja pun mau mendengarkan. Akhirnya kelompok itu dapat hidup dengan baik kembali. Nah, teman-teman, bagaimana ceritanya? Bagus ya? Nah, teman-teman, seperti Raja Singa yang mau memahami dan mengerti keadaan rakyatnya, demikian pula Allah yang mampu memahami dan mengerti sekali keadaan kita, baik susah maupun senang. Meskipun terkadang ada yang tidak setia dan tidak berbakti kepada Allah, namun Allah tetap mengasihi kita dan setia kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Allah ya. Sampai ketemu lagi bersama-sama dan teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Salam. Halo Monika. Tadi mendengarkan cerita kan? Iya dong. Gimana? Bagus banget kan ceritanya? Iya, ceritanya bagus sekali. Aku suka. Mengajarkan kita tentang Allah yang setia ya. Nah, kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk memahami bahwa Engkau Allah yang setia. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dengan setia terus berkarya, belajar demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.